Sejak hidup minimalis, saya merasakan banget ada banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Perubahan itu nggak terjadi dalam sekejap gitu tiba-tiba berubah, enggak. Tapi sedikit demi sedikit perubahan itu terjadi dan membuat hidup yang tadinya terasa berat gitu ya, lama-kelamaan jadi lebih ringan dan lebih menyenangkan. Karena itu di video kali ini saya mau share buat kamu 10 manfaat hidup minimalis yang nggak disangka-sangka ternyata bisa mengubah hidup kita. Manfaat yang pertama, baik untuk kesehatan. Ternyata ada hubungannya antara hidup minimalis dengan kesehatan. Ya, saya baru aja baca satu artikel itu bilang bahwa ada riset yang membuktikan kalau orang yang tinggal di rumah yang berantakan biasanya susah tidur dan makan lebih banyak. Yang ujung-ujungnya akan berpengaruh juga ke kesehatannya kan. 77% dari orang yang tinggal di rumah yang berantakan itu biasanya overweight, kelebihan berat badan yang menyebabkan akhirnya menimbulkan banyak penyakit. Nah, kalau kita hidup minimalis, kita tinggal di rumah yang bersih, yang rapi gitu. Terus udah gitu kita barangnya juga nggak banyak yang harus kita khawatirkan gitu kan. Itu membuat kita jadi lebih sehat. Manfaat yang kedua, pernikahan jadi lebih bahagia. Laki-laki dan perempuan itu beda reaksinya terhadap clutter. Kalau perempuan biasanya lebih cerewet kalau sama clutter. Ngelihat rumah berantakan pasti cerewet gitu biasanya ya kan. Nah, itu menyebabkan kortisolnya meningkat. Nah, kalau kortisol meningkat, otomatis jadi gampang depresi, susah tidur, gampang cemas, susah konsentrasi, dan lain-lain. Nah, kalau pasangan gampang stres, otomatis rumah tangga juga jadi nggak harmonis kan. Jadi lebih sedikit barang itu ternyata bisa membuat rumah tangga lebih bahagia. Ada satu lagi nih, kalau suami istri nih misalnya ya, istrinya terus-terusan belanja, suaminya juga jadi stres, jadi gampang ribut juga kan. Selain untuk hubungan suami istri, ternyata hidup minimalis juga bermanfaat untuk anak-anak. Anak-anak yang terlalu banyak dikasih mainan itu biasanya akan susah konsentrasi dan mudah bosan. Sementara anak-anak yang diberikan lebih sedikit mainan biasanya lebih mudah konsentrasi, lebih mudah fokus gitu. Ya, jadi kalau kita kebanyakan ngasih mainan buat anak-anak kita, itu ternyata ada pengaruh negatifnya juga. Kita mesti sadar juga bahwa materialisme itu dimulai dari keluarga, dimulai dari masa kecil. Saat kita terbiasa untuk memanjakan anak-anak kita dengan barang, anak-anak ini akan terbiasa juga untuk menilai dirinya dari barang yang dia punya. Jadi dia gampang minder kalau seandainya ada barang yang temennya punya tapi dia nggak punya. Hidup minimalis itu sebetulnya mengajarkan anak-anak kita untuk lebih mudah bersyukur. Manfaat yang keempat, gaji jadi lebih awet. Hidup minimalis itu mengajarkan kita untuk kita bisa mengatur keuangan dengan lebih bijaksana. Kita jadi terbiasa untuk hidup sesuai dengan kemampuan kita. Kita jadi terbiasa untuk bisa menahan keinginan-keinginan kita. Kita jadi terbiasa untuk mengerti prioritas. Uang kita jadi jelas perginya tuh kemana gitu. Bukan melayang begitu aja setelah gajian. Manfaat yang kelima, kita jadi lebih fokus dan lebih produktif. Ya, Fumio Sasaki dalam bukunya Goodbye Things memperkenalkan konsep silent to-do list. Jadi menurut Fumio Sasaki itu, kalau lebih banyak barang yang kita punya, kita jadi lebih susah konsentrasi. Karena barang-barang itu secara diam-diam itu memberikan pesan untuk kita. Gitu. Jadi misalnya nih keranjang cucian yang penuh, minta untuk segera dicuci. Kemudian wastafel yang ada piring-piring kotor, minta juga untuk segera dibersihkan. Terus udah gitu buku-buku, minta untuk segera dibaca gitu. Jadi itu semua seakan-akan memberikan pesan buat kita. Ada barang-barang yang gak pada tempatnya, minta untuk segera dibalikin ke tempatnya gitu. Bikin kita jadi susah untuk konsentrasi. Semakin sedikit barang yang kita punya, kita jadi lebih mudah untuk konsentrasi.
Manfaat berikutnya, barang nggak mudah hilang. Sebelum hidup minimalis, sering banget kan barang-barang itu ditaruh sembarangan aja. Karena rumah udah kadung berantakan, ya udahlah taruh aja barang sembarangan gitu kan. Begitu mau cari barangnya jadi susah deh. Di mana sih naroknya gitu kan, udah nggak tahu di mana. Jadi barang gampang hilang. Ujung-ujungnya kita jadi beli barang baru lagi. Padahal udah ada sebetulnya di rumah gitu ya. Kemudian sejak hidup minimalis juga urusan beres-beres juga jadi lebih mudah. Pada saat weekend kita nggak disibukkan dengan urusan beres-beres. Semua gampang dirapikan, gampang dibersihkan, sehingga pada saat weekend kita jadi lebih banyak punya waktu untuk keluarga. Selanjutnya jadi lebih ramah lingkungan. Dengan mengurangi konsumsi barang, dengan mengurangi belanja-belanja barang baru, kita itu jadi mengurangi sampah. Ya, kita dengan membeli barang-barang yang kualitasnya bagus dan tahan lama, kita kan nggak perlu beli barang baru terlalu sering. Selain itu, dengan melakukan decluttering secara reguler, sebetulnya kita itu sedang memperpanjang usia dari suatu barang. Karena barang yang tidak dipakai, yang dibiarin numpuk di dalam lemari begitu aja, itu sebetulnya gampang rusak. Jadi kan memperpendek umur barang itu. Lebih baik di declutter dan dikasih orang. Kalau memang ini barang nggak kita pakai lagi, orang lain bisa memperpanjang umur dari barang itu. Manfaat yang ke-8, pikiran jadi lebih tenang. Dengan hidup minimalis, kita belajar untuk memilah-milah masalah. Masalah mana sih yang perlu dipikirkan, masalah mana yang nggak perlu dipikirkan. Kita belajar juga untuk tidak membesar-besarkan suatu masalah. Ya, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, nggak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Dengan begitu, pikiran kita jadi jauh lebih tenang. Manfaat lain lagi, kita jadi lebih mudah menikmati hidup. Hidup dengan rasa cukup itu bisa membuat kita menikmati apa yang sudah ada. Gak usah ngotot untuk beli sesuatu kalau memang uangnya belum cukup. Kalau belum mampu ya udah gak usah beli. Nikmati aja apa yang saat ini sudah ada. Kemudian gak ada lagi keinginan-keinginan untuk bisa membandingkan diri dengan orang lain. Enjoy aja jadi diri sendiri. Manfaat berikutnya, kita jadi lebih bebas. Hidup minimalis itu bukan hidup yang membosankan. Rumah yang kosong, gak ada barangnya, terus kita cuma mandangin tembok warna putih gitu, bengong aja. Gak gitulah, bukan gitu maksudnya. Ya, jadi kita justru jadi lebih bebas dengan hidup minimalis. Kita bebas memilih baju yang mana aja yang mau kita pakai, karena semua baju adalah baju favorit kita. Kita bebas dari barang-barang sentimental yang kita punya gitu. Kita nggak harus simpenin terus, karena memori itu kita simpan di dalam pikiran, di dalam hati kita. Kemudian kita juga bebas untuk melakukan hobi kita, karena kita nggak sibuk ngurusin barang-barang kita terus. Saya pribadi udah merasakan banget manfaat dari hidup minimalis. Saya udah cerita sama kamu, gantian kamu sekarang yang cerita di kolom komen. Saya tungguin ya. Thank you banget udah temenin saya sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini atau yang ini. Oke, thank you for watching. Bye.